Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Baik. Oke, baik. Untuk hari ini kita jumpa di sesi pertama ya, kelas jaringan komputer ataupun kelas di D3 MI dan KA ya, atau KA dan MI. Baik, kita langsung saja barangkali ya. Memang untuk absensinya belum ada saya setting, memang itu sengaja saya buatkan, nanti di akhir sesi saya akan saya open. Sudah saya setting tapi belum di open ya, maksudnya. Baik, silahkan yang belum join silahkan tolong di apa ya, tolong diinfokan lah gitu maksudnya ke rekan-rekannya. Silahkan nanti coba dikasih tahu saya ya. Saya lagi share screen nih proses. Kalau sudah tampil maksudnya dikabari saya itu maksudnya. Saya lagi proses. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sebentar ya, sebentar. Sebentar, tunggu dulu ya. Anak pulang sih itu. Digeserkan dulu. Oh, ini aja ditunggu sini aja. Ini kurang Iya, nggak boleh masuk menarik. Oke. Siap. Oke, baik. Sudah tampil ya sekali lagi. Baik, saya akan mulai ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita akan masuk di sesi jaringan komputer di kelas teori terlebih dahulu. Setelah itu kita akan sisipkan nanti praktikum sejenak ya. Baik. Sekali lagi coba direspon dulu. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke, kalau begitu baik, materi kita hari ini adalah pembahasan terkait tentang OSI layar atau di pertemuan ketiga ya. OSI layar. Jadi OSI layar ini adalah OSI itu adalah open system interconnection. Sekali lagi OSI adalah open system interconnection. Jadi open system interconnection ini biasanya berhubungan tentang data dan tahapan atau layer. Sekali lagi, open system interconnection atau OSI itu biasanya berhubungan dengan data dan tahapan ataupun layer, tahapan-tahapan pengiriman data. Tahapan itu ada berapa? Ada 7 ini jumlahnya. Nah ini sama ya. Ini OSI sama. 7 itu apa? Ada physical, ada data link, ada network, ada transport, ada session, dan ada presentasi maupun application. Jadi intinya itu. Intinya ada kira-kira
Inilah kira-kira gambarannya. Sekali lagi, OSI itu adalah Open System Interconnection yang berhubungan tentang data atau pengiriman data atau komunikasi. Baru ada beberapa tahapan-tahapan yang akan dilalui ketika terjadi komunikasi. Nah, tahapan-tahapan itu apa? Nah, ini dimulai dari physical layer, ada data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, itu ini sama ya. Ini sama modelnya, dan ini juga sama modelnya. Oke, untuk pengantar materi ini kira-kira bisa dimengerti kira-kira? Masih bisa dimengerti ya? Bisa, Tidak Pak. jelas suaranya? Bisa, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Saya akan contohkan. Saya akan contohkan ini ya. Inilah OSI layer. Nah, inilah OSI layer kondisinya. Nah, di OSI layer ini saya contohkan dengan ini ada PC1 dan ini ada PC2. PC1, ini ada PC2. Nah, PC1 ini saya asumsikan sebagai pengirim. Pengirim, nah di sini sebagai penerima. Jadi ada dua device ya, sebagai pengirim dan sebagai penerima. Nah, sekali lagi, ini adalah pembahasan OSI. Terus Pak, yang dikatakan OSI, Open System itu yang mana? Nah, oke. Jadi OSI itu adalah saling membuka. Open kan membuka. Sistem itu Windows-nya ataupun settingannya. Artinya apa? OSI itu di sini. Nah, ini dia. Open System. Jadi open system ini adalah saling membuka dan saling menerima. Artinya ketika komunikasi berlangsung harus sama-sama antara pengirim dan penerima saling open system. Jadi harus open system, saling menerima, saling membuka. Sehingga apa? Nanti akan terhubunglah antara pengirim dan penerima. Inilah data. Di pengirim, ini ada layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan di penerima sama. Di penerima juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya apa? Inilah tahapannya pada saat pengiriman. Ini juga, inilah tahapannya. Ketika saling open tadi, open atau menerima atau membuka ya, membuka. Artinya apa? Di layer 1, fisikal ini harus saling koordinasi. Saling oke, sudah lengkap perangkatnya, sudah mendukung. Sudah menerima networknya. Nah, itu data link. Ingat ya, ini lapisannya tadi. Ada physical, ada data link, ada network, transport, session, presentation, dan application. Jadi antara PC1 dan 2 harus open. Ini juga open, ini juga open, ini open, yang ketujuh ini juga open. Jadi semuanya harus open. Open di sini adalah menerima. Ini juga menerima. Menerima. Open, menerima. Di sini sama ya, ini juga open, menerima. Ini juga open, saling open berarti saling menerima kenyataan yang ada pesannya gitu ya. Jadi Pak, itu kan kalau komunikasinya bagus, jadi saling terbuka atau membuka, menerima. Kalau misalkan Pak di penerima di sini layer tiganya tidak open atau tidak mati atau tidak lengkap atau bermasalah, gimana? Tidak bisa pengiriman itu. Jadi komunikasi data atau pengiriman, ini pengiriman tadi ya, pengiriman pengiriman data ini dia akan valid. Akan valid.
tidak sukses. Karena apa? Di salah satu ada yang tidak gagal, ada yang gagal di layer 3 dan layer 4-nya. Coba sampai di sini bisa dimengerti kah kira-kira? Bisa, Pak. Oke, baik. Yang lainnya. Oke. Itu ya, itu maksudnya OSI. OSI itu open system, saling membuka. Dan ada 7 tahapan itu layer tadi. Jadi saling open lah semua sehingga dapat berkomunikasi. Nah, itu dia intinya. Baik. Nah, ini mekanisme perangkatnya. Jadi kalau misalkan ada PC network atau klien, di sini harus ada server. Kalau di sini pengirim, di sini harus ada penerima. Jadi perangkatnya harus ada. Baru kalau di sini ada IP address atau TCP IP, di sini harus ada TCP IP. Jadi harus saling sinkron juga. Kalau di sini network adapter, kabel, di sini harus ada. Sehingga apa? Terjalinlah komunikasi, cara atau mekanisme ya, atau teknis. Nah, cara atau teknik komunikasi datanya. Jadi harus saling sinkron satu dengan yang lain. Perangkat satu dan yang dua atau di perangkat yang ada di pengirim maupun yang ada di penerima harus saling mendukung. Nah itu dia. Sehingga apa? Terjadi open saling menerima. Pada akhirnya gimana? Ya akan terjadi komunikasi data. Kenapa? Yang lainnya sudah support dan bisa mendukung satu dengan yang lain. Itu dia. Baik, ini secara teknisnya ya. Kalau ini tadi gambaran umum, nah secara teknisnya, nah ini mekanismenya. Jadi kalau misalkan ada PC di sini, tadi pengirim, sedangkan di sini ada penerima. Ini misalkan, nah ini PC kan sudah mendukung nih, sudah mendukung satu dengan yang lain. Lalu di sini harus ada IP address-nya karena kita berbicara tentang jaringan. Di sini juga harus ada IP address-nya. Nah, seperti ini. Jadi harus ada IP address-nya, harus ada address-nya. Baru di sini ada LAN-nya. LAN itu perangkat ya, perangkat untuk menghubungkan. Ada LAN. Network adapter itu adalah LAN tadi. Nah, ini secara umumnya. Ini contoh secara teknisnya. Kabel LAN yang di lab kedip-kedip di belakang itu, kalau kalian pernah masuk di lab, ada lampu kedip-kedip di CPU atau di perangkat PC-nya. Nah, itulah dia LAN, kedip-kedip di belakang lampunya. Pakai kabel, inilah dihubungkan dengan menggunakan kabel jaringan. Ini kabel jaringannya. Jadi di sini harus saling open system, ini juga open system, ini juga harus ada open system. Nah, itu ya, itu gambarannya. Selanjutnya, nah, tadi kan ada 7 lapisan tuh, tahap-tahapnya. Ini dia layernya. Ini dibagi menjadi 3 bagian sebenarnya. Ada lapisan yang paling bawah, itu sebenarnya di 1 sampai 3. Ada lapisan yang paling atas atau up layer itu di 5, 6, 7. Dan ada penengah, lapisan penengah itu di 4. Sebenarnya itu. Untuk apa? Ada yang ingin bertanya? Silakan sambil minum ya. Enggak apa-apa, saya juga sambil minum ini. Silakan. Silakan, jangan ingin sambil minum. Masalah. Jadi ini sekedar pembagian ya. Jadi yang paling bawah ini digunakan untuk support perangkat kerasnya. Support lapisan pendukung jaringan perangkat kerasnya. Misalkan apa? PC-nya, kabel jaringannya, RJ45-nya, tang krimpingnya, itu harus support 1 sampai 3. Baru lapisan atas gimana? Ini untuk aplikasi pengirimannya. Teknik sedangkan di sini perangkat keras. Keras. Nah, di sini support untuk transmisi proses pengiriman. Kalau ini teknik pengiriman, nah sini adalah proses transmisi. Nah, ini dia.
Jadi sekali lagi dibagi menjadi 3 bagian di 7 layer itu atau 7 tahapan itu. Itu ya. Nah, ini contohnya, contoh pengirimannya. Ini contoh pengirimannya ya, contoh. Jadi kalau misalkan di sini ada pengirim, di sini ada penerima. Nah, di sini ini adalah lapisan yang ada di pengirim, di sini ada penerima. Jadi ini yang dilewati. Walaupun supportnya dari layar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetapi proses pengiriman itu dimulai dari proses application-nya. Misalkan mengirim WA. Pasti kalian mengirim pakai aplikasi kan, WA. Tetapi harus ada juga fisiknya. Fisiknya apa? Entah laptop ataupun HP. Nah, gitu dia. Nah, ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nanti semakin diterima fisik dulu, nyampe dulu, baru masuk lagi ke aplikasi. Jadi kalau pesannya misalkan di sini STMIC, nah STMIC ini nanti akan dikirimkan dan sampai ke penerima akan juga di sini STMIC. Ini antara pengirim dan penerima. Nah, itu gambarannya. Itu gambarannya ya, gambarannya, prosesnya. Baik. Nanti saya akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini umum ya, ini secara umum aja. Di proses pertemuan berikutnya kita akan pecah satu persatu per layar. Misalkan fisikal, data link, sampai ke misalkan ke 7 aplikasi. Kita akan pecah satu persatu di sini kondisinya. Baik, saya akan lanjutkan ya. Nah, saya terangkan dulu saja, nanti di akhir sesi kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Sekarang kalau ada poin yang penting silakan dicatat. Baik. Nah, ini secara detailnya, Jadi inilah tadi pengirim misalkan. Ini juga penerima. Nah, baik di sini. Nih. Jadi, misalkanlah pengirim mengirimkan STMIC. Nah, di layar 7 aplikasi. Dari aplikasi nanti akan diproses ke layar ke-6. Proses ini disebut konversi. Menjadi STMIC itu menjadi bentuk biner. Nah, seperti ini. Nah, baru nanti akan diproses ke 5. Nah, dari 5 ini kan ke transportasi. Ini akan dikirimkan transportasi ini transport ya, media transmisi dikirimkan lagi ke networknya, menggunakan apa networknya. Ini saling sampai sini, sampai di perangkat ya, sampai di perangkat keras. Nah, kemari dia. Jadi inilah STMIC itu misalkan. Nah, STMIC ini 0101 ini dikirimkan melalui media transmisi kabel. Nah, ini kabelnya misalkan. Nah, ini akan sampai dulu ke perangkat keras di penerima. Misalkan kita mengirim WA yang sampai ke HP penerima dulu HP, baru bisa dibuka aplikasinya WA-nya kan. Nah, ini dia. Ini akan sampai ke HP dulu, kling-kling misalkan ada bunyinya notification, baru aplikasinya kita buka. Nah, ini akan sampai di sini kemari. Langkah-langkah sampailah nanti di layar ke-7 di sini STMIC lagi. Balik ke normal konversinya. Nah, itu dia, itu prosesnya ya. Itu pertukaran data antara pengirim dan penerima model OC layer tadi. Itu model OC-nya. Baik. Itu ya, itu kira-kira gambarannya. Ada lagi yang lebih teknis. Nah, lebih teknisnya seperti ini. Ini ada node. Node, ini juga ada node. Node ini adalah batas antara device A dan device B. Atau di sini pengirim. Ini pengirim dan di sini penerima misalkan. Ini batasnya. Batas di sini ini bisa saja termasuk 7 lapisan tadi. Nah, ini 1 lapisan pertama, kedua, 3, 4, 5, dan 6 dan 7. Nah, ini juga sama ya. Ini di pengirim juga seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Sampai 0. Nah, inilah proses pertukaran datanya di sini sebenarnya. Open tidak di sini. Di sini open tidak, di sini open tidak. Kalau open berarti menerima pertukaran itu. Ini diperjelas lewat grafik ataupun gambar yang ada di bawah. Nah, ini lapisan layar 1 sampai 3 ini mengatasi apa? Pendukung antara perangkat-perangkat keras mulai dari PC, kabel ataupun hub misalkan, node ini hub misalkan ataupun router misalkan. Nah, yang support
Ini interface ini harus langsung tatap muka, harus saling berkoordinasi atau saling open membuka. Nah, transport layer ini juga harus sambil interface-nya saling berhubungan sampai di application ini juga harus. Ketika open kondisinya, terus ini layernya oke, open nggak ada masalah, sedangkan ini juga open, tidak ada masalah, berarti akan terjalinlah di sini proses mekanisme komunikasi data dengan model simulasi OSI layer. Itu dia. Bagaimana kira-kira? Bisa dimengerti sampai di sini? Halo? Mana suaranya? Suaranya nggak jelas ya? Gimana suaranya? Jelas tidak suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, bisa dipahami tidak tadi apa yang saya jelaskan? Oh, suara saya jelas. Ketika saya tanya itu, kok apa nggak ada suaranya? Nah ya. Nah, itu gambaran materi yang maksudnya. Gimana? Bisa dipahami apa yang saya jelaskan ini? Halo? Nggak ada suaranya. Bisa, Pak. Baik ya. Nah, itu kira-kira gambaran untuk teori ya, teori. Silakan nanti dikembangkan. Adakah kira-kira pertanyaan kira-kira sampai di sini? Coba silakan dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Bagaimana? Yakin sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Yakin udah sekali lagi? Mana ini suaranya kok pada hilang semua? Karena udah siang kah? Jam makan siang? Hilang jadinya? Atau bagaimana? Oke ya, jika tidak ada masalah, saya akan melanjutkan ke praktikum ya. Saya akan lanjutkan praktikum. Oke, baik. Untuk sesi teori mungkin itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tapi supaya lanjut saja ini, supaya lanjut, kita tidak usah berhenti record, tetapi langsung ke praktek ya. Karena memang jamnya ini gabungan, makanya di KRS pun kita inputnya mata kuliahnya satu. Baik, silakan di-on-kan dulu kameranya. Di tempat saya cuma Sudah satu on, orang yang kan, on di Pak? sini. On Sudah, semua ya? Pak. Saya dari tadi buka kamera. Oh, berarti jaringan saya ini bermasalah. Saya juga heran tuh, kok cuma satu orang yang on. Berarti tidak stabil ya jaringan saya. Baik. Untuk praktikum, apakah ada yang sudah uji coba untuk pertemuan ketiga ini? Sudah, Pak. Sudah siap. Sudah dikirim? Tugas kelas. Oke, silakan dikumpulkan dulu, diuploadkan supaya saya buka dari sini, supaya kita bahas bareng-bareng. Iya, Pak. Udah ada yang kumpul? Sudah dikumpul? Sudah, Pak. Diupload sudah belum? Sudah kok. Sudah diupload kok. Oke, saya cek dulu ya. Baik, saya akan coba dulu buka salah satu ya. Salah satu saja untuk apa namanya?
Sampel saja. Mana? Masih nol ini. Ini Pak masih mau Belum dikirim. ada nih. Oh, silakan. Masih proses, belum silakan di-upload coba di-uploadkan saja. Silakan ya. Saya tunggu dulu sebentar supaya saya tampilkan gitu maksudnya. Sudah Pak. Sudah, oke. Bentar. Oke, sebentar ya. Saya masih mendownload. Bentar ya, saya akan coba mendownload dulu. Sebentar ya, saya lagi proses. Ya udah ini aja. Dikit aja lah. Kucing ya nasi. Minimal basa-basi kok, kasihan berapa. Ada yang masih makan. Bolehnya mana? Dikasih nama itu ya? Ya udah nanti saya apa kasihkan. Tidur pula Pak Hakim ini. Main blusuk aja. Mau modem ternyata. Sebentar ya.
Minimal 30 menit kan nanti setelah itu undangan katanya. Coba Dek, sudah tampil kira-kira? Halo? Tolong direspon dulu. Iya, Pak. Ini teman saya udah tampil ini. Ini ya si Diah Putri, kebetulan sudah saya download ini. Jadi ini untuk diskusi ya, bahan diskusi kita untuk kelas praktikum. Sudah tampil belum kira-kira? Belum Pak, belum tampil. Belum, Pak. Kok lama ya? Ya saya udah dari tadi tampil. Sudah, Pak. Kok udah tampil ya? Sudah. Oke, baik. Jadi intinya kita tetap mengikuti alur yang ada di modul praktikum. Saya buka sekali lagi. Inilah kira-kira gambaran modul praktikumnya ya. Sebentar, saya akan tampilkan modulnya. Saya coba download dulu sebentar. Sebentar ya, masih buka saya. Sembari menunggu download modul praktikum, jadi pembahasan kita untuk praktikum ini adalah hari ini adalah DHCP server ya. Sekali lagi pembahasan kita untuk pertemuan hari ini adalah DHCP server. Nah, ini dia DHCP server, artinya IP nanti akan disetting lewat DHCP yang ada di komputer server, sehingga nanti ketika klien-kliennya ini, klien ataupun komputer-komputer klien ini, kita setting DHCP, jadi gateway, default gateway mengikuti yang ada di server. Sekali lagi, ketika nanti sudah disetting di server, DHCP-nya, default gateway-nya, IP-nya juga kelas apa, nah itu nanti masing-masing klien, ketika kita buat nanti IP-nya adalah DHCP, dia akan mengikuti IP yang sudah ada di server. Artinya tetap berbeda. Kita tinggal setting kelipatan berapa IP-nya. Misalkan tidak sama IP-nya ya, supaya tidak bentrok. Ini bisa kita buat seperti itu. Nah, ini ya, ini saya buka dulu modulnya. Pertemuan ketiga. Sorry, ini pertemuan berapa? Pertemuan ketiga. Sorry, ini. Nah, ini pertemuan ketiga. Kita tetap mengikuti modul praktikum sekali lagi, yaitu pembahasannya adalah DHCP server dengan alat dan bahan. Ini DHCP ini adalah protokol, IP protokol yang berbasis arsitektur client server ya, yang dipakai untuk memudahkan mengalokasikan alamat ataupun IP protokol IP ya, sehingga ya otomatis nantinya tidak manual kita mengisinya, tapi yang penting sudah mengacu pada servernya. Itu dia. Baik, ini yang alat yang dibutuhkan, ada switch, ada 4 komputer, 1 server, dan 5 kabel. Nah, secara umum ini pengertian DHCP, tapi saya tidak memperdalam di sini, karena ini pengertian umum ya, boleh di searching, baru cara kerjanya juga masih umum, tidak ada masalah, bisa digunakan di Windows Server 2003 misalkan, Linux juga bisa, ataupun Windows juga bisa, tidak masalah. Windows XP juga bisa, tergantung kita menggunakan apa, tapi bisa kita setting. Nah, pada mode DHCP ini, kita akan menggunakan kondisinya adalah ada prefix. Jadi ada garing 29, ini adalah prefix 29. Nah, prefix 29 ini ada ketentuan pada subnetting. Ada subnet mask atau ada tabel subnet mask. Nah, itu dia. Jadi ada ketentuannya, garis miring 29 itu saya menyebutkan prefix 29 itu berada di sini.
Nah, ini ada tabel ketentuan ini ya. Ini ada prefix 29 berarti mempunyai host length bitnya adalah 3, baru ada match-nya ada 2 pangkat 3 yaitu maksimal host-nya. Host itu adalah komputernya, maksimalnya ada 8. Yaitu ada terdiri 4 oktet dan ini subnet mask-nya. Nah, ini dalam bentuk biner dan ada subnet 3. Sehingga seperti ini. Nah, sehingga gini, kalau kita simpulkan adalah pada gambar di atas yang tabel merah ini, yaitu prefix 29 mempunyai gateway 255, 255, 255, dan 248 yang terdiri dari 8 host artinya. 8 host, tetapi di sini host ini yang dipakai hanya bisa 6 komputer. Kenapa? Karena satu komputer itu dipakai untuk network, satu komputer lagi digunakan untuk broadcast. Nah, itu dia. Nah, jadi artinya tinggal 6 sebenarnya, 6 komputer. Nah, 6 komputer ya. Nah, 6 komputer ini bisa digunakan untuk server, bisa sisanya klien, bisa seperti itu. Nah, pada project ini, untuk praktikum project ini, 1 digunakan untuk server, 4 digunakan untuk klien, dan 1 komputer lagi ini akan digunakan untuk default gateway. Jadi khusus gateway-nya, sehingga ada di sini digunakan untuk jadi 6 lah jadinya gitu. 6. Sehingga langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya langsung saja. Nah, dibuatlah seperti ini. Jadi kalau ini tampilan yang ada di project, ini si Ayu tadi, si Diah Putri Ayu ini sudah mengerjakan, dan tampilannya apa ya? Masih nampak di sini, server sudah ada. Nah, ini jadi seperti ini sudah oke. Yang digunakan adalah 4 klien dan ada 1 server. Menurut saya sudah oke. Cuman saya belum melihat settingannya seperti apa projectnya. Nah, klik 2 kali pada konfigurasi. Nah, kalau di yang tracer 6.2, tracer 6.2. Nah, di sini kondisinya letak service langsung saya praktekkan ya. Itu ada di server seperti ini, tapi tidak dikonfigurasi. Konfigurasi hanya setting daripada gateway atau default gateway. Nah, ini default gateway atau DNS. Default gateway diisi di sini. Ini sesuai dengan di modul ya. 192.168 0.6. Nah, itu default gateway-nya. Setelah itu ada service. Nah, service. Nah, inilah kondisinya service. Mengisikan atau mengaktifkan DHCP. Klik service, kalau sesuai dengan modul pilih DHCP-nya. Nah, DHCP. Kalau yang di modul itu versi 5,3. Nah, ini di service ini udah versi 6.2. Gunakan nanti namanya server full, baru default gateway-nya dibuat 192.168.0.6. Ini sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan ketentuan di modul. Setelah itu start IP-nya dimulai dari mana? Ini seharusnya salah ini. Si Ayu ini seharusnya 0.2 ya. Dimulai 0.2. Seperti ini. Dimulai dari 2 ya, Pak? Iya, dimulai dari 2 ya. 0.2. Iya, Pak. Ini seharusnya. Tapi yang lainnya sudah benar, ini saya lihat. Nah, nanti akan otomatis maksimal usernya berapa? Nah, 5 berarti. Baru di save. Di save. Oke, sudah di save, ini sudah. Baru masuk ke settingan berikutnya yaitu desktop. Nah, di desktop ini nanti kalian tinggal mengisikan IP address. Nah, tadi kan kalau diikuti di modul, ini sudah diisi, di save. Ada langkah-langkah layarnya. Baru setelah itu mengisi IP address. IP address-nya sudah ada. Nah, ini sudah. Ya, ini sudah juga. Nah, ini sudah diisi, betul, sudah benar menurut saya. Ya, berarti sudah sukses. Baru kita akan coba pengirimannya. Nah, ini juga gitu. Setelah mengisi IP address, baru langkah-langkah berikutnya kita di close saja. Baru mengisikan kondisi yang ada di klien, komputer klien. Nah, komputer kliennya DHCP aja dibuat. Nah, ini DHCP. Ini kliennya, ini komputer B, statistik bisa, cuman dibuat DHCP. Ini komputer yang klien 2 dibuat DHCP aja. Nah, ini kita coba PC 0. Kita lihat nih.
BC 0. Kondisi AB-nya bagaimana? Nah, ini DHCP. Artinya kalau start dari 2, berarti 4, boleh aja 3, boleh. Nah, ini udah kita setting tadi default gateway-nya kan? 0,6, berarti mengikuti di server. Oke, bagus, sudah oke. Lalu lanjutnya ada IP yang ada di client 2. Nah, ini 5, 4, 5. Ini juga default gateway-nya mengikuti komputer server. Baru selanjutnya ada desktop, baru IP. Nah, ini 3. Ini juga mengikuti komputer server. Nah, udah ya gateway-nya. Selanjutnya juga seperti ini juga sama. Ini juga mengikuti komputer server gateway-nya. Jadi ini berarti sudah mengikuti komputer server. Kalau saya lihat punya si Ayu, settingannya sudah mengikuti pada modul ajar ya. Dan modul ajar sudah bagus. Tetapi tadi yang kedua tadi mungkin silap itu tadi ya. Karena kita mulai dari 2. Baik. Sekarang bagaimana cara mengsimulasikan bahwasannya itu betul-betul sukses atau tidak? Silakan, ini ada amplop tertutup, ini adalah PDU ya. PDU itu adalah protokol datagram user. Ini berisikan informasi yang akan dikirimkan. Bisa diklik sini misalkan. Nah, baru diklik server, ketujuannya kemana? Misalkan ke PC3. Klik. Oke, di sini sudah ada laporan sukses di bawahnya. Baru sekali lagi misalkan dari server ke PC 0 misalkan. Server ke salah ini. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Server ke PC 3, yang kedua dari server ke PC 0. Saya lihat sukses. Ini sudah sukses kalau menurut laporan di sini tidak valid. Coba masih ada yang ingat kira-kira untuk mensimulasikannya? Masih ada yang ingat tidak caranya gimana? Di belakang real time, Pak. Yang di ping itu ya, Pak? Yang di ping. Bukan yang ping, yang untuk menjalankan bahwasanya pesannya jalan. Simulasinya nampak. Masih ingat? Di belakang real time. Ah iya. Oke, betul. Di belakang real time. Jadi ini silahkan disimak teman-teman yang lainnya ataupun yang belum selesai. Ini kan kalau untuk tugas project class ataupun ada langkah-langkahnya itu dikerjakan bersama. Boleh itu tadi kira-kira langkah-langkahnya silakan dikerjakan. Baru nanti ada tugas setelah ada langkah-langkahnya kan di bawahnya ada tugas. Nah, itu boleh dikerjakan project di rumah. Nah, itu dia. Jadi ini sementara project bersama ya ini ya. Project atau tugas bersama, tapi tetap dikumpul ya, tetap dikumpul. Tetap dikumpul. Jadi kalau misalkan sukses, kita coba akan jalankan. Ini ada di belakang real time, di belakangnya ada simulation mode. Diklik saja itu akan tampilan seperti ini. Selanjutnya dia akan arahkan aja ke bawah biar agak yang paling rendah supaya apa namanya lambat gitu maksudnya, supaya lambat. Baru klik auto capture. Ini dia, ini prosesnya. Ini kita tunggu sampai sukses betul-betul ya prosesnya. Sambil minum apa ya, kopi juga boleh ya, silakan. Tapi itu arahan untuk praktikumnya. Nanti saya akan bantu. Memang ini mungkin agak kecepatan saya menjelaskan, tetapi nanti saya akan bantu videonya diuploadkan di apa ya, di LMS ya, sehingga kalian bisa muter ulang gitu maksudnya. Oke? Baik. Coba ada yang belum sukses ataupun gagal gimana? Ada yang belum sukses atau gagal? Atau ada yang ingin ditanyakan sampai di sini untuk uji coba praktikum? Terkait tentang tugasnya juga boleh. Terkait tentang tugasnya. Pak, itu kalau yang kirim pesan dia sukses, terus yang garis-garis itu belum tentu sukses atau kayak mana, Pak? Garis-garis apa maksudnya? Itu kan tadi kita kirim pesan yang tertutup itu sukses-sukses saja, terus yang ada garis-garisnya itu yang bisa ada nggak sukses? amplop jalan itu maksudnya? Yang jalan itu maksudnya? Iya, Pak. Amplop jalan tadi, pengiriman pesannya jalan gitu maksudnya? Iya, Pak, gitu. Nah, iya, Pak. Itu sebenarnya sukses juga. Kalau udah sukses biasanya sukses. Cuman kita kan membuktikan bahwasanya terkirim atau tidak gitu maksudnya simulasinya. Tetap sukses. Kalau dia jalan ya, Pak. Kalau nggak sukses jalan gitu. Kalau di sini laporannya valid, misalkan ya.
Misalkan gini, misalkan. Nah, ini statis. Nah, ini saya isikan gini. 192 titik 168 asal-asal aja lah. 192 64 6.65 titik 01 misalkan. Misalkan ya. Oke, saya close. Nah, ini pasti gagal nanti. Kita cek dulu. Kirim kemarin. Nah, tampilannya akan sorry. Ini saya buat jangan disimulasi dulu. Nah, Violet. Ini ada laporannya Violet kan? Nampak ini? Di bawahnya ini? Nampak, Pak. Nah, ketika nanti kita kirimkan misalkan, itu kan tadi, nah itu hasilnya Violet sekali lagi. Kalau misalkan kita jalankan, nanti hasilnya seperti ini kalau Violet. Nah, nanti seperti ini. Kita lihat dulu ya. Nah, dari kemana-mana deh. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, sudah. Kita tunggu aja dulu ya, masih progres. Kita tunggu. Tetap kita tunggu. Sudah. Bahkan begitu lagi, baru silang. Nah, beda sama di awal, laporannya dia sukses kan? Nah, itu asal-asal tadi saya buat IP-nya. Oke, berarti seperti itu tampilan jadinya. Beda ya? Beda. Baik. Nah, itulah kira-kira gambaran untuk tugas hari ini ataupun tugas kelas ya. Artinya tugas kelas ini dikerjakan bersama. Diskusi boleh. Tapi kalau tugas rumah nanti dikerjakan masing-masing, tetap diuploadkan. Nah, diuploadkan juga. Nah, ini kan sudah tadi dipraktekkan, ini juga sudah. Ini juga. Nah, ini ada tugas rumahnya. Nah, kalau tadi menggunakan prefix 29, ini tugas proyeknya yang di rumah adalah menggunakan prefix 30. Jadi prefix 30 ini ada ketentuan IP-nya sudah, dan selanjutnya ini sudah ada tabel ketentuannya. Nih, tabel ketentuannya gini. Nah, ini dia. Ini kan prefix 29 ini contohnya. Nah, tabel ketentuannya berarti di prefix 30 ini dia. Kalau tadi di 29 ada 8 hostnya, nah kalau yang di prefix 30 adalah 4. Silakan tugas kalian membaca kondisinya, memahami dan membaca langkah-langkah yang ada di modul. Baik, itu aja kira-kira. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, punya saya waktu dia simulasi itu dia udah sukses Pak, tapi itunya silang deh Pak. Pas itu kenapa ya Pak? Itu udah dua kali ngirim. Di delete aja dulu, di delete baru dicoba lagi. Di delete pesannya dicoba lagi. IP-nya dicek dulu ya, apakah sudah valid atau belum. Sudah sukses atau belum, sorry. IP-nya ini. Ini kan salah ini tadi. Karena diisi otomatis, jadi isi manual. Harus DHCP, karena settingannya DHCP kan. Nah, ini pun belum sukses request-nya ini. Dia harus diterima request-nya. Itu dia. Karena kita sudah setting dari server, seharusnya minta otomatis IP-nya dan sudah menyesuaikan dengan yang ada di server. Tapi kalau kendala kamu itu gampang, itu hanya pada saat pengiriman saja. Itu hanya pada saat pengiriman, intinya di delete dulu ini pesannya, baru diulangi aja. Diulangi. Dia ketika sukses itu, seperti ini, sukses misalkan, dia harus kembali kemari. Nah, ini saya sekali ya, saya contohkan sekali sudah sukses, jalankan. Misalkan seperti ini. Nah, sekali lagi nih. Nah, dia kemari, nggak langsung silang. Tidak langsung silang. Dia harus kembali lagi ke server. Bahwasanya itu memberitahu atau memberikan informasi bahwasanya pesan sudah terkirim, gitu maksudnya. Sudah sampai. Nah, itu yang dikatakan sukses. Nah, tetapi kalau misalkan di sini tadi silang, ya berarti belum sukses gitu. Nah, sampai ke server ulang. Oke, baru udah
Di sini sukses kondisinya. Nah, ada sukses. Jadi kalau misalkan setelah ini baru ada tersebar, kan ada tersebar ini, menyebar baru silang-silang gitu nanti. Nah, itu berarti itu tidak masalah. Yang penting sudah kembali dan sudah sukses. Nah, ini misalkan seperti ini. Baru silang-silang ini kondisinya. Ini kan, nah, sebentar belum ada tampilannya. Nah, ini silang, ini tidak ya, tidak ngaruh. Tidak masalah itu. Nah, itu aja. Silakan diuji coba lagi ya, sekali lagi ya. Ya. Gimana? Paham ya? Oke, baik. Itulah kira-kira gambaran pertemuan kita hari ini. Nanti silakan diuji coba. Kalau tadi itu untuk diskusi ya, sekali lagi pertemuan yang punya ide Ayu itu tadi sudah kita bahas bersama. Kalau ada masalah silakan diskusikan, tetapi silakan dikerjakan tugas yang di bawahnya. Itu tugas masing-masing, nanti silakan diuploadkan di wadah yang sudah saya siapkan. Baik. Nah, itu kira-kira silahkan ini absensinya akan saya setting. Tadi belum ada, sengaja memang silahkan setelah ini kalian boleh mengisikan absennya. Ini saya akan setting dari sekarang. Karena kalau umpamanya di awal nanti pada absen aja, terus terakhir nggak ikut gitu, nggak ikut pertemuan. Sering karena itu sering kali saya jumpain itu seperti itu. Makanya saya coba evaluasi, di akhir baru saya akan setting absensinya. Baik, 30. Bentar ya, sampai jam 2.00. Oke, silakan absensi. Sudah saya setting ya. Baik, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Itu kan tadi karena berarti IP server itu nggak usah lagi diatur gitu ya, Pak? Misalnya kan belakangnya satu jadi diduain aja gitu, nggak dibuat satu. Nggak usah. Diikuti yang ada di panduan saja. Kalau 1.1 diikuti aja 1. Sebenarnya bisa diganti, bisa, tapi diikuti di buku panduan aja ya, yang sudah ditetapkan. Kecuali nanti di kliennya baru nanti kita buat DHCP-nya secara random. Tapi nanti kalau di servernya sudah di setting, nanti akan otomatis mengikuti yang ada di server. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Baik, oke. Baik, kalau begitu pertemuan kita sampai di sini saja, kelas praktikum, baik teori juga. Terima kasih banyak, silakan dikembangkan sendiri ya, silakan dipelajari dan dikumpulkan nanti di wadah yang sudah saya siapkan. Sekali lagi, saya akan akhiri sampai di sini. Selamat siang semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Yuk, silakan ya, sudah bisa keluar makan siang ya. Sudah bisa keluar makan siang. Terima kasih.